الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا وافهموا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tiada henti-hentinya kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah atas berkat rahmatnya. Pagi ini kita dikumpulkan di tempat terbuka di lapangan softball yang merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW dalam melaksanakan sholat Id. Untuk itu sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah. Tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah seperti kita pada saat sekarang ini. Mungkin ada saudara-saudara kita yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumahnya masing-masing karena mendapatkan ujian sakit. Karenanya melalui mimbar ini marilah kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang sedang sakit. Semoga mereka segera disembuhkan oleh Allah dengan kesembuhan yang paripurna, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit dan penyakit sedikit pun. Allahumma rabban nas, mudhibal ba'syi ishfi wa anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yugadiru saqama. Pada saat ini pula mungkin ada saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir yang biasanya hadir di tempat ini karena mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu marilah kita doakan jamaah haji yang jumlahnya 221.000 jamaah haji Indonesia, khususnya saudara-saudara kita dari jemaah haji dari lingkungan kita, semoga mereka menjadi haji yang mabrur, haji yang dapat memperlihatkan kemabrurannya nanti setelah mereka berpulang ke tempatnya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada nabi dan rasul kita yang agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua yang senantiasa berusaha untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat yang adil makmur, ada dalam naungan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ingin tegaskan, mengajak kepada seluruh yang hadir pada kesempatan ini untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Sekali lagi yang sedang berproses melaksanakan ibadah haji, mereka sudah melaksanakan wukuf di Padang Arafah pada hari kemarin. Mereka kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur. Allahumma hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan maskura wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mengapa kita harus punya perhatian khusus bagi jemaah haji ini? Karena jika jemaah haji mabrur pulang ke rumahnya masing-masing, pulang ke kampungnya masing-masing, pulang ke kotanya masing-masing, bahkan pulang ke negaranya masing-masing, tentu akan memberikan dampak yang sangat positif bagi kehidupan harmonisasi di dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kisah keluarga Nabi Ibrahim merupakan kisah yang sangat melegenda, sehingga sering diungkap paling tidak pada setiap kali hari raya kurban. Karena dalam kisah keluarga ini bukan kisah sembarang kisah, apalagi hanya sebagai kisah pengantar tidur anak dan kisah yang hanya untuk mendapatkan nilai angka-angka yang baik di sekolah. Tapi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarga adalah merupakan kisah yang syarat makna, penuh inspirasi dan motivasi untuk keluarga kita di masa kini. Kisah penting yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya bagi kita saat ini adalah di mana yang hidup di era yang serba modern, yang menyebutnya adalah era kemajuan. Mari kita petik apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana salah satu hal yang sangat penting bagi kita adalah Nabi Ibrahim menyiapkan generasi di masa yang akan datang. Betapa perhatiannya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, yang tidak pernah henti-hentinya meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dianugerahi anak yang saleh. Yang bisa kita baca di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim mengucapkan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, yakni anak yang saleh, keturunan yang cerdas, serta keturunan yang berakhlak mulia. Dalam penantian lama itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan putra yang saleh, putra yang cerdas, dan putra yang berakhlak mulia yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Fabasyarnahu bigulamin halimin. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 101 mengabadikan tentang bagaimana Allah mengabulkan atas kesungguhan, kemauan, cita-cita untuk punya anak yang saleh, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Jika dikaitkan dengan orang tua masa kini, dikaitkan dengan kondisi kita sekarang ini, khususnya kita yang hadir di sini, kita sedang diajari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan pada perjuangan agama, bangsa, negara yang akan datang. Oleh karena itu, hadirin sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi pengetahuan dan kesepakatan bersama bahwa saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menyepakati untuk 100 tahun yang akan datang. Untuk 100 tahun Indonesia, yang tepatnya adalah yakni 17 Agustus tahun 2045 dicanangkan sebagai Indonesia Emas. Pada saat Indonesia Emas itu, diharapkan Indonesia menjadi negara yang maju, mandiri, makmur, serta menjadi negara yang adidaya setelah Cina dan Amerika. Dengan alasan yang sangat logis, Indonesia mencita-citakan untuk menjadi Indonesia Emas itu. Karena Indonesia sekarang, kita penduduknya yang paling terbanyak. Luas daratannya begitu sangat luas. Bahkan yang membuat optimisme bagi bangsa kita adalah adanya bonus demografi Indonesia nanti berada pada usia produktif di tahun 2045 itu adalah 70% adalah anak-anak produktif atau anak bangsa yang produktif usia antara 15 sampai 64 tahun. 30 tahun persennya, 30%nya usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Dan ini adalah negara yang memiliki bonus demografi dibandingkan negara-negara yang lainnya. Hanya posisi umat Islam pada saat nanti adalah, pada saat Indonesia Emas itu, kita mau jadi apa? Kader kita mau jadi apa? Anak kita mau jadi apa? Apakah mau jadi aktor sejarah? Apakah menjadi fa'il? Atau menjadi penentu arah kiblat bangsa ini? Atau sebaliknya, anak dan generasi kita yang akan datang di 2045 itu adalah anak kita menjadi follower,
menjadi mampu atau menjadi bangsa, anak bangsa yang ditentukan oleh bangsa atau ideologi yang lainnya. Maka jika ingin jadi aktor, menjadi fa'il, menjadi penentu arah kiblat bangsa nanti, semuanya sangat ditentukan oleh anak-anak kita sekarang. Yang usia anak kita sekarang di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Barang siapa yang sekarang punya anak SMP, SMA, atau SLPA, dan perguruan tinggi, merekalah yang akan mengisi perjuangan tahun 2045. Oleh karena itulah, jika anak-anak kita sekarang leha-leha, malas-malas, apalagi menjadi anak bawang, bahkan na'udzubika min dzalik, kalau dimasukkan ke barak yang sekarang sedang marak. Jangan berharap Indonesia emas akan diisi oleh anak-anak kita, anak kader-kader Islam, anak kader-kader persyarikatan. Akan tetapi, jika anak kita dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan menutup kemungkinan tahun 2045 adalah diisi oleh kader-kader bangsa kita. Nah, oleh karena itulah, jika anak-anak kita leha-leha, anak kita dibiarkan, seperti yang sekarang banyak sekali informasi-informasi dan berita-berita, maka tentunya Indonesia akan diisi oleh kader-kader lain, bukan oleh kader Islam, bukan oleh kader Ismail, bukan oleh kader penerus perjuangan Islam di negara tercinta ini, maka tidak menutup kemungkinan akan diisi oleh kader komunis, kader orientalis, kader materialis, kader nativis, bahkan oleh kader-kader lainnya. Bahkan untuk diketahui, mereka sedang dikader, disekolahkan di berbagai perguruan tinggi bergengsi di luar negeri yang mereka siapkan, yang diharapkan tahun 2045 mereka akan menjadi puncak-puncak dari kepemimpinan di negara yang kita cintai ini. Mereka sudah mempersiapkan untuk menjadi presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, legislator, senator, panglima, polisi, dan jabatan lainnya yang sangat berpengaruh untuk mewarnai Pancasila dengan rasa ideologi dan paham mereka. Jika demikian adanya, bagi umat Islam, Indonesia bukan Indonesia emas, tetapi Indonesia emas. Apakah akan rela? Kita akan rela. Penduduk terbanyak di negeri ini, tahun 2045, mereka adalah menjadi jajahan-jajahan dari ideologi lain. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi setelah kita, mereka menjadi generasi yang lemah, generasi yang diarahkan oleh generasi-generasi yang lain. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang tua Muslim harusnya punya tanggung jawab yang lebih untuk mensupport, mendukung dan mendoakan anak-anak generasi kita untuk memiliki berbagai kekuatan agar bisa menjadi aktor sejarah, agar menjadi fa'il penentu arah kiblat bangsa ini, seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Para pendiri bangsa ini adalah sepuh-sepuh kita, para kiai, dan orang-orang yang punya spirit ruhul jihad untuk membumikan Islam di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk itu, marilah kita bekali anak-anak kita, arahkan anak-anak kita yang sekarang SMP, SMA, dan perguruan tinggi itu untuk memiliki beberapa kekuatan-kekuatan yang akan menjadi penentu arah itu.
Pertama, mari kita kuatkan anak-anak kita tauhidnya. Kuwatul akidah. Tanamkan yang kokoh kuat pada anak keturunan kita. Akidah yang kuat, tauhid yang khalis, murni dari anasir-anasir syirik. Akidah atau tauhid ini prinsip yang paling utama dan mendasar yang menjadikan anak kita merasa diawasi oleh Allah. Anak kita merasa memiliki Allah. Apabila menghadapi berbagai persoalan, larinya tidak kemana-mana, tetapi lari kepada Allah. Memohon dan meminta kepada Allah. Serta kita berharap anak-anak kita diarahkan untuk menjadi orang yang selalu merasa ditolong oleh Allah dalam kondisi apapun. Jika mental spiritual generasi kita sudah seperti itu, memiliki akidah yang kuat, memiliki tauhid yang khalis, maka kita tidak akan khawatir apapun keadaan dan zamannya. Mereka akan tetap istiqomah dalam prinsip wallahu ma'akum ainama kuntum. Allah akan senantiasa dalam perjuangan kami. Allah akan senantiasa bersama-sama kami. Allah akan senantiasa menolong kami. Allah akan senantiasa mengarahkan dan membimbing kami. Dari mental spiritual itulah akan melahirkan generasi-generasi yang jujur, yang pandai bersyukur, yang sabar dalam menghadapi berbagai rintangan, disiplin dalam bekerja, peduli, dan selalu mengingat dan menjadikan Allah segalanya di dalam hidupnya. Agar anak dan keturunan kita memiliki tauhid dan akidah yang kuat seperti itu, maka kita tidak boleh bosan. Harus terus bersabar untuk mengingatkan, mengajarkan dan mencontohkan berbagai ibadah secara tertib dan khusyuk yang dilengkapi dengan ibadah sunnah. Jika kita ingin punya anak 2045 yang akidahnya kokoh dan kuat, teladankan dari kita sebagai orang tua. Sholatnya yang tertib dan khusyuk. Saum sunnah tidak ditinggalkan. Salat sunnah tidak ditinggalkan. Sholat malam tidak ditinggalkan. Supaya anak-anak kita melihat ayahnya begitu sangat perhatian kepada anaknya. Supaya anak kita melihat bahwa meminta pertolongan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap jika kita ingin punya anak yang akidahnya kokoh kuat, sementara kita tidak pernah memberikan contoh untuk menguatkan akidah kita sendiri. Yang kedua adalah quwwatul ilmi. Syarat anak kita menjadi aktor sejarah, syarat anak kita akan menjadi fa'il, syarat anak kita akan menjadi penentu arah kiblat bangsa ini adalah jika mereka ilmu pengetahuan yang tinggi. Oleh karena itu, dorong, bantu, dan terus support anak keturunan kita agar memiliki ilmu pengetahuan yang luas, terampil dan berakhlak mulia. Karena ilmu itu cahaya untuk menjadi penerang dan pedoman hidup mereka, sekaligus landasan dalam beramal, berbuat, berdakwah, dan berbagi dengan banyak orang. Allah berjanji di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Iman tidak cukup, lengkapi dengan pengetahuan. Kekalahan kita sekarang adalah pengetahuan kita yang masih tertinggal jauh oleh Amerika, Cina, Eropa, dan bangsa-bangsa lainnya. Sehingga kita senantiasa tersudutkan, bahkan disudutkan. Tertuduh, senantiasa dituduh oleh ideologi-ideologi lain. Pada ideologi mereka sedikit di negara ini. Tetapi karena mereka punya kekuatan, punya ilmu pengetahuan, akhirnya kita sekarang terasa 2045 tidak boleh terjadi seperti yang dirasakan oleh kita. Man aroda dunya palai bil ilmi, wa man aroda lahirata palai bil ilmi, wa man aroda huma alaihi bil ilmi. Itu kata Rasulullah. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, kesuksesan, dan peradaban yang dimiliki oleh umat Islam, maka harus direbut dengan ilmu. Barang siapa ingin selamat, sukses akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa
yang ingin menjadikan peradaban Islam di negara bahkan di dunia ini harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat adalah harus dengan ilmu. Oleh karena itu, agar anak keturunan kita luas pandangan dalam ilmunya, serta memiliki sikap arif dan bijak, maka sekolahkan anak-anak kita yang setinggi-tingginya ke lembaga pendidikan yang memiliki integritas ilmu dan akhlak mulia yang agung. Karena lembaga pun sangat memberikan pengaruh yang sangat besar kepada perkembangan karakter dan akhlak anak keturunan kita. Lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi kultur bertemu dengan siapapun. Sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dengan berkeyakinan yang bermacam-macam. Tetapi Allah hanya ingin mengetahui, dengan keragaman agama, keragaman suku, keragaman bahasa, keragaman profesi, siapakah yang paling terbaik di antara kita. Oleh karena itu bangun ya relasi kita yang baik dengan yang lainnya, tanpa melihat agama apapun, kalau kita ingin membangun peradaban. Tetapi kalau kita hanya membanggakan dengan karya-karya kita sendiri, tanpa menguatkan atau tanpa dikuatkan dengan karya-karya orang lain, maka tentu kita akan ketinggalan. Oleh karena itu, agar keturunan kita bisa eksis bahkan memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan dan kemampuan dirinya, keluarganya, dan bangsanya, dengan berbekal ilmu, iman, dan takwa, serta dengan berbekal kreativitas, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi penentu arah. Terakhir, sidang ini yang ingin saya sampaikan, apa yang harus dikuatkan bagi anak keturunan kita sebagai pengingat Allah dalam Quran surat An-Nisa tadi. Waliyahsalladzina la tarku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Yang harus dikhawatirkan itu adalah yakni kekuatan akhlak. Artinya adalah mereka, anak keturunan kita, harus memiliki integritas yang tinggi, akhlak yang agung dan mulia. Karena akhlak mulia atau adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Al-adabu fawqal ilm. Akhlak yang baik atau perilaku yang benar dalam kehidupan sehari-hari menjadi keniscayaan yang diutamakan bagi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah anak kita punya iman, punya pengetahuan, gaulnya bagus dengan orang lain, satu hal yang tidak boleh diajarkan akhlak. Nabi yang agung mengatakan, manahala waladin ala walidihi bihulukin hasanin. Tidak ada pemberian yang paling berharga diberikan oleh orang tua kepada anaknya kecuali adalah sikap perilaku yang agung dan mulia. Mengapa akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu? Meskipun pengetahuan dan keterampilan dalam suatu bidang sangat penting, tapi adab, etika, dan akhlak yang baik adalah hal yang lebih penting. Karena tanpa adab, tanpa etika, tanpa akhlak yang baik, pengetahuan dan keterampilan tersebut bisa digunakan untuk tujuan yang buruk atau merugikan orang lain. Sementara dengan adab, etika, dan akhlak yang baik, seseorang dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk kebaikan dan kemajuan yang positif bagi dirinya, keluarganya, bangsanya, dan negaranya. Kita sudah banyak menyaksikan. Gelarnya panjang-panjang. Kita sudah menyaksikan. Jabatannya tinggi-tinggi, tetapi tidak punya akhlak. Lupa sama Allah. Berapa ratus ribu yang sekarang ada di lapas-lapas itu. Yang tadinya jas yang keren diganti dengan rompi yang orange. Mengapa? Mereka orang-orang pintar. Bisa jadi anggota DPR, orang pintar. Bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, wali kota, bahkan jadi presiden, orang-orang pintar. Tapi kenapa mereka tersangkut urusan hukum? Karena akhlak ditanggalkan. Karena iman ditanggalkan. Oleh karena itu 2045 anak kita harus memiliki akhlak yang agung dan mulia. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bagian dari anak bangsa Indonesia yang ditakdirkan Allah hidup dalam sebuah negara yang majemuk, tentu kita harus siap bersaing dengan kelompok lain dalam rangka fastabiqul khairat untuk menjadi aktor fa'il atau penentu arah bangsa di saat Indonesia berusia 104 tahun yang akan datang. Umat Islam sekarang harus mempersiapkan sumber daya insani yang berkualitas, memiliki superioritas keyakinan yang mantap, ilmu pengetahuan yang luas, bisa berkarya yang inovatif dan kompetitif,
serta mampu beradaptasi untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Maka untuk mewujudkan kualifikasi ini, umat Islam, kita bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang hidup sekarang ini adalah harus menguatkan